Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin Eka Hermawan, dan ini bersama teman saya yaitu Abdul Muhi ya. Saya Abdul Muhi. Sini kita akan membicarakan perihal jodoh nih. Kan sekarang kan lagi marak nih ya, tentang milih jodoh itu jangan milih-milih, nanti gak bakal dapat. Sebenarnya boleh gak sih dalam memilih jodoh itu, dalam memilih menentukan pilihan kita itu boleh gak sih sebenarnya? Menurut Kang Muhi gimana nih, dalam memilih jodoh itu boleh gak kita pilih-pilih? Menurut saya boleh juga. Kenapa boleh ya? Mungkin ya apa ya namanya? Mungkin itu selera kita dalam artian apa ya? Tipe gitu kan? Ya kan nggak mungkin lah, maksudnya apa ya? Kita melihat tuh wanita dan misalkan nih dia tuh saya nembak si cewek ini gitu kan. Dia jelek nih, maaf nih, dia jelek nih. Terus lagi nih agak nyari lagi nih, misalkan wah ini cantik nih. Dan istilahnya dan intinya kita boleh milih-milih gitu kan. Maksudnya pilih yang mana nih, kita harus betul nih, maksudnya ini soleh apa tidak gitu kan ini ya. Mana menurut pendapat Kang Erin? Kalau menurut saya sih ya, kalau memilih cantik atau tidak, ganteng atau tidak, saya juga nggak ngerti gitu. Karena emang pengertian dari ganteng atau cantik atau perfect dan sebagainya itu, kalau menurut saya sih relatif gitu, berbeda-beda semua orang itu dalam menilai hal tersebut. Karena mungkin menurut saya yang cantik itu mungkin yang hidungnya mancung, kulitnya putih dan sebagainya. Tapi ada yang lain juga yang berbicara bahwa yang cantik itu ya hidungnya yang pesek, katanya imut-imut garicu gitu. Tapi sebenarnya itu masalah relatif. Cuman yang di sini itu sebenarnya kalau menurut saya ya kecenderungan kita dalam menyukai seseorang. Tapi kalau kecantikan itu didefinisikan, kegantengan itu didefinisikan, itu tidak bisa. Karena kecantikan atau ganteng itu kalau menurut saya sih relatif ya. Semua orang itu berbeda dalam sudut pandang itu. Tapi kalau intinya kalau saya tuh bagaimana saya tuh tertarik dengan dia gitu kan. Coba di sini saya ingin mengibaratkan ya, memilih seorang wanita untuk dijadikan kita sebagai istri itu seperti memilih motor gitu, seperti mau membeli motor gitu. Kita tuh kalau lihat mau beli motor tuh yang penting bagus dan sebagainya, ya kita mungkin beli motor yang biasa-biasa aja gitu kan, yang kualitasnya biasa, tapi yang penting penampilannya itu bagus. Tapi kan ketika kita memiliki tujuan untuk membeli motor atau apalagi dalam menikah ya, kita memiliki tujuan, kita pasti akan memilih bukan hanya sekedar penampilan dan sebagainya, tapi kualitas gitu. Kita suka melihat bahwa kira-kira mampu nggak sih ya hal ini. Kita suka melihat bahwa mampu gak sih dia tuh bertahan dengan saya, dengan keadaan saya dan sebagainya, dengan tujuan hidup saya dan sebagainya. Kan karena ketika kita sudah memilih, berarti kita tuh menentukan tujuan kita akan kemana. Kita tuh sudah menentukan siapa yang akan mendampingi kita dan sebagainya. Seperti memilih motor yang tadi. Kalau kita mau mungkin tujuannya itu buat main off-road, untuk jalan-jalan berliku, naik gunung dan sebagainya, kita nggak mungkin membeli motor-motor matic yang emang itu hanya di jalan-jalan mulus dan sebagainya. Oke, penampilan bagus tapi kualitas tidak bisa. Mungkin dia akan rusak, akan hancur di tengah jalan. Sama dengan pernikahan pun, dalam memilih jodoh pun, kalau kita cuman memilih penampilan doang ya mungkin akan seperti itu. Kita tidak memperhatikan kualitasnya dan sebagainya. Tapi tetap ya memilih kecenderungan, kesukaan itu ya boleh-boleh saja. Yang mungkin tadi kalau dalam segi jodoh mungkin kecantikan atau ganteng. Tapi kalau dalam pilihan dalam membeli motor itu ya kecenderungan, mungkin ini penampilannya agak bagus, itu ya terserah, itu kecenderungan. Tapi kan yang diprioritaskan itu kualitas. Kira-kira motor ini mampu gak sih bawa untuk bermain motor ke gunung dan sebagainya, untuk off-road, untuk tanjakan yang berliku dan sebagainya, kira-kira kuat gak sih? Jangan sampai nanti di tengah jalan dia mundur gitu. Ya, sama dalam jodoh pun seperti itu ya. Kita juga harus milih kira-kira dia tuh layak gak sih bersama kita. Jadi buat seseorang yang emang jadi mungkin ya buat seorang yang mungkin dia
menolak kita atau tidak ingin dengan kita, ya berarti kita nggak cocok untuk dia, nggak cocok dengan visi misi dia, visi misi kehidupan ya, nggak cocok gitu kan. Tapi kalau emang ada kesamaan dalam visi hidup, dia mau menerima kita apa adanya, insya Allah bisa. Itu sih analogi saya dalam membeli motor ya. Jadi intinya memilih itu boleh, iya. jangan terpaku bahwa kalau milih-milih nanti gak dapat jodoh. Ya itu pilihnya itu apa dulu. Sebenarnya kita harus menentukan tujuannya dulu. Betul. Untuk apa gitu tuh. Betul. Untuk apa kita tuh beli motor? Kalau untuk main-main doang ya yang biasa-biasa aja sih bisa gitu. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan yang emang tertentu, kita harus memilih sesuatu yang emang bisa gitu. Mungkin kalau menurut saya sih seperti itu. Gimana menurut kamu? Ya seperti Kang Erwin aja saya. Maksudnya dalam artian ya, dan intinya sih kita boleh memilih. Tidak, maksudnya tidak harus apa ya? Tidak harus sempurna lah menurut saya sih gitu kan. Yang penting cocok dengan kehidupan, Nah, menerima keadaan kita gitu. Betul. Karena yang terpenting dalam memilih jodoh itu si laki-laki itu mau bertanggung jawab. Nah itu. Dan si perempuan mau menerima apa yang sudah kita usahakan. Nah, iya. Apapun seberapapun itu kita harus dihargai sebagai laki-laki. Iya, betul. Selama laki-laki itu bertanggung jawab, hargailah.